Halo guys, Hot One News di sini. Apa kabar teman-teman semua? Aku berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan berbahagia bersama keluarga tentunya di rumah. Video kali ini kita akan membahas sebuah berita yang menarik soal kasus Ponpes Al Zaitun yang masih terus bergulir dan menjadi sorotan warganet Indonesia. Disebutkan bahwasanya kini Pak Mahfud MD bongkar permainan intelijen pembentukan Ponpes Al Zaitun dan menyeret nama tokoh militer ini guys. Oke, untuk link video asli original sudah kami cantumkan di deskripsi dengan narasi judul yang disebutkan seperti ini guys. Ya, tentunya nanti kita akan melihat beritanya secara lengkap terlebih dahulu agar kita semua tidak gagal paham dan mudah terseret dalam narasi-narasi liar. Dan tentunya nanti kita akan juga cek sumber kevalidan beritanya. Apakah berita ini hoax atau berita valid? Oke guys, kita langsung simak videonya, cekidot. Mahfud MD bongkar permainan intelijen pembentukan Ponpes Al Zaitun dan menyeret nama tokoh militer. Merupakan organisasi tanpa bentuk, gerakan bawah tanah, tetapi sudah ada strukturnya. Ada syekh yang memimpin, kemudian ada gubernurnya, ada menterinya, ada bupatinya, ada camatnya. Nah, itu diketahui oleh pemerintah sehingga pada awal tahun 70-an oleh pemerintah digalang. NII ini dipecah, yang satu untuk melawan yang lain. Itu operasi Ali Murtopo memang biasa begitu dulu ada komando jihad, ada orang dipancing untuk berkumpul, lalu disuruh membuat resolusi, disuruh buat pernyataan keras, lalu sudah itu ditangkap, lalu dicitrakan ada komando jihad. Sama NII ini dulu, ini saya dengar dari sumbernya langsung nih. Jadi NII itu dulu pemerintah tahu tuh bahwa NII itu masih hidup, sudah ditumpas di berbagai tempat masih hidup, sehingga pemerintah lalu menggalang, kalau gitu diadu saja antara NII dengan NII. Maka dibentuklah NII yang ada tadi struktur pemerintahnya, yang kemudian dari NII ini salah satu wilayahnya itu Komandemen 9, itu yang sekarang menjadi Al Zaitun itu. Jadi sebenarnya itu bentukan pemerintah pada waktu itu, tapi sesudah kalau apa kira-kira kalau pakai sholawatnya orang NU itu mengadu NII dengan NII itu sama dengan sholawat asgil itu. Wa asgilidz dzalimin bidzalimin. NII adu aja sama NII kan hancur sendiri, kira-kira begitu. Nah, saudara, kemudian sesudah merasa nyaman dengan pemerintah, merasa aman, kemudian Panji Gumilang ini memecahkan diri, menampilkan sosok Al Zaitun yang seperti sekarang itu, tapi di balik ini latar belakang sejarahnya dan pengikut-pengikutnya itu masih banyak yang memang ideologinya NII. Nah, oleh sebab itu kalau saudara bertanya kepada saya, mau diapakan Al Zaitun itu? Ada yang mengatakan, Pak, dibubarkan saja Pak itu berbahaya. Saudara, sampai sekarang pemerintah itu tidak pernah membubarkan pesantren. Dan saya berpikir kita jangan membuat presiden untuk membubarkan pesantren. Pesantren ngerugi, yang melahirkan banyak teroris, mulai dari Abu Bakar Ba'asyir dan cabang-cabangnya itulah, taruhlah disebut dihukum karena undang-undang terorisnya. Pesantrennya tidak dibubarkan. Karena begini, kalau kita membubarkan pesantren nanti jadi presiden, suatu saat kalau ada orang lain yang berkuasa, visinya beda dengan kita, cara memandang Islam beda dengan kita, cara menghadapi negara beda dengan kita, bisa saja pesantren-pesantren kita yang dibubarkan. Oleh sebab itu kita berpikir tidak usah bubarkan pesantren. Terus gimana? Panji Gumilangnya itu, saudara, Panji Gumilangnya itu yang kita tindak secara hukum, bukan pesantrennya. Pesantren nanti kita bina, karena secara resmi pesantren itu memang tidak pernah melahirkan teroris, pesantren itu. Berapa bulan ini kalender pendidikan Indonesia adalah masa pergantian atau tahun baru ajaran.
yang anaknya lulus SLTP memilih jenjang pendidikan SLTA yang terbaik untuk anaknya. Atau yang anaknya lulus LT, SLTA tentu memilih perguruan tinggi yang terbaik untuk anaknya. Seiring dengan kerusakan akhlak generasi muda, menyebabkan banyak orang tua ingin mendidik anaknya dimasukkan ke dalam institusi yang dinamakan pondok pesantren. Hati-hati dan waspada, jangan salah memilih pondok pesantren. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di era modern, lembaga bernama pondok pesantren atau yang sering disingkat dengan sebutan pesantren kian jadi idola dan idaman banyak kalangan, bahkan utamanya kalangan kota yang dulu jauh dari pesantren, kini kalangan metropolis berbondong-bondong mendekati pondok pesantren, memasukkan anak-anaknya ke lembaga yang bernama pesantren. Hingga marak bermunculan di mana-mana lembaga atau asrama disebut pondok pesantren mahasiswa. Menko Polhukam Mahfud MD membongkar adanya operasi intelijen di Ponpes Al Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang. Dikatakannya, operasi intelijen itu dikhususkan untuk memecah sisa-sisa gerakan Darul Islam atau NII yang dicetuskan oleh Kartosuwiryo. Mahfud MD gamblang menyebut Al Zaitun adalah hasil operasi intelijen. Hal itu diungkapkan di pesantren Sunan Derajat Lamongan, Jawa Timur pada Rabu 12 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, mulanya Mahfud menyebut banyak pejuang kalangan Islam merasa terpinggirkan dalam pemerintahan. Hal itu terjadi saat awal kemerdekaan Indonesia. Mahfud menilai terpinggirkannya para pejuang itu lantaran pendidikan politik dari warisan pemerintah Hindia Belanda. Pendidikan politik itu disebut Mahfud cenderung diskriminatif. Dikatakan Mahfud hanya kalangan Islam tertentu yang bisa masuk ke pemerintahan. Sementara ada kalangan Islam lain yang marah karena tak tertampung. Terpinggirkannya kalangan Islam di pemerintah ini memicu kemarahan sebagian kalangan. Mahfud menyebut satu sosok yang marah adalah pendiri Darul Islam atau NII yaitu Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Menurut Mahfud, pengaruh NII juga terus berlanjut sampai kini hingga munculnya ribut-ribut kasus Panji Gumilang. Mahfud juga berujar NII organisasi yang tak memiliki bentuk dan gerakan bawah tanah. Meski demikian, ada hierarki atau struktur yang dibentuk NII dengan dipimpin imam atau syekh. Selanjutnya ada pula gubernur, menteri, bupati hingga camat. Pemikiran Kartosuwiryo dipercaya masih hidup di tengah masyarakat. Pemikiran itu diteruskan oleh pengikut-pengikutnya. 19 saksi juga sudah diperiksa. Barreskrim Polri segera gelar perkara penetapan tersangka kasus Panji Gumilang, di mana pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang memenuhi panggilan Barreskrim Polri dalam dugaan kasus penistaan agama pada Senin. Panji Gumilang dilaporkan atas dugaan penistaan agama oleh Ketua Forum Advokat Pembela Pancasila Ihsan Tanjung. Laporan dugaan penistaan agama dilaporkan ke Barreskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang diduga melanggar ketentuan pasal 156A KUHP. Pada malam harinya, Barreskrim Polri menaikkan status Panji Gumilang dari penyelidikan ke penyidikan. Barreskrim Polri juga akan segera melakukan gelar perkara penetapan tersangka kasus penyidikan dugaan penistaan agama pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Sejauh ini status Panji Gumilang masih sebagai saksi dan juga terlapor. Karopenmas di Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan gelar perkara penetapan tersangka akan dilakukan usai penyidik rampung memeriksa saksi serta menguji barang bukti yang ada. Terkait dengan proses penyidikan, menurut Ramadan, Barreskrim masih memproses barang bukti dalam perkara penistaan agama. Barang bukti yang diuji di Puslap 4 Polri berupa rekaman hingga tangkapan layar atau screenshot, di mana Barreskrim Polri sudah memeriksa 19 saksi. Terkait siapa saja saksi yang diperiksa, Karopenmas di Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan enggan merinci identitasnya. Dia hanya menyebut pelapor kasus dugaan penistaan agama terhadap Panji Gumilang. Ya oke guys, itu tadi ya videonya. Jadi itu penjelasan Pak Mahfud MD. Awal mulanya ini disebutkan bahwasannya adalah operasi intelijen untuk melawan NII. NII adalah Negara Islam Indonesia ya. Jadi pemerintah dikala itu membentuk NII untuk melawan NII guys. Jadi itu latar belakangnya. Dan jika kita telusuri dengan media online terpercaya, di sini saya juga menemukan bahwasanya ada media online terpercaya yang menuliskan berita tentang hal ini ya guys ya. Ini ditulis oleh tribunnews.com ya, dimana di dalam judul narasinya berbunyi demikian: Mahfud MD bongkar permainan intelijen pembentukan Ponpes Al Zaitun dan menyeret nama tokoh militer ini. Saya akan bacakan
beberapa penggal kalimat artikel yang ditulis oleh tribunnews.com agar teman-teman semua benar-benar tahu bahwasanya memang ini ada berita yang menyebutkan demikian ya guys ya. Oke, disebut dari laman tribunnewsvideo.com, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia Mahfud MD membongkar adanya operasi intelijen di Pondok Pesantren Al Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang. Dikatakannya operasi intelijen tersebut dikhususkan untuk memecah sisa-sisa gerakan Darul Islam untuk Negara Islam Indonesia atau NII yang dicetuskan oleh Kartosuwiryo. Mahfud MD gamblang menyebut Al Zaitun adalah operasi intelijen. Hal itu diungkapnya di pesantren Sunan Derajat, Lamongan, Jawa Timur pada Rabu 12 Juli 2023. Dikutip dari tribunnews.com, mulanya Mahfud menyebut banyak pejuang kalangan Islam merasa terpinggirkan oleh pemerintahan. Hal itu terjadi saat awal kemerdekaan Indonesia. Mahfud menilai terpinggirkannya para pejuang itu lantaran pendidikan politik dari warisan pemerintah Hindia Belanda. Pendidikan politik tersebut disebut Mahfud cenderung diskriminatif. Dikatakan Mahfud hanya kalangan Islam tertentu yang bisa masuk ke pemerintahan. Sementara ada kalangan Islam lain yang marah karena tak ketampung. Terpinggirnya kalangan Islam di pemerintahan ini memicu kemarahan sebagian kalangan. Mahfud yang menyebut satu sosok yang marah adalah pendiri Darul Islam atau NII, yaitu Sekar Maji Mardian Kartosuwiryo, hingga munculnya ribut-ribut kasus Panji Gumilang. Mahfud berujar NII organisasi yang tak memiliki bentuk dan gerakan bawah tanah. Meski demikian, ada hierarki atau struktur yang dibentuk NII dengan dipimpin imam atau syekh. Selanjutnya ada pula gubernur, menteri, bupati, hingga camat. Pemikiran Kartosuwiryo dipercaya masih hidup di tengah masyarakat. Pemikiran itu diteruskan oleh pengikut-pengikutnya. Jadi itu tadi sejarah yang dibuka oleh Pak Mahfud MD. Latar belakang NII itu siapa dan pembentukannya itu karena apa. Oke guys, teman-teman bisa ikut berpartisipasi di dalam kolom komentar mengenai berita ini, dan kita di sini adalah forum di mana kita mengajak dan mengajarkan teman-teman semua untuk melihat sebuah berita ini secara lengkap dan mengecek sumber kevalidan beritanya agar kita semua tidak mudah gagal paham dan tidak mudah terseret oleh narasi-narasi liar. Cukup sekian pembahasan berita kali ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.